Hai, halo semua, jumpa kembali di Tujuh Tanya. Masih di cerita pengangguran negeri sipil, tempatnya para pengangguran seperti saya bercerita tentang banyak hal. Dan inilah CPNS. Episode kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman setelah lulus SMA dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena ada beberapa anak, ada beberapa siswa yang ketika lulus kita itu bingung. Bingung tidak punya uang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan bingung mau kerja di mana. Maka ada 7 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih tempat kerja. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita, dan kita sukanya pada hal apa. Gitu. Banyak sekali lulusan SMA, SMK yang tidak mengenali kemampuan dirinya sehingga terjebak untuk memilih tempat bekerja hingga akhirnya terjebak dalam sebuah tempat kerja yang sama sekali tidak menampung kemampuannya, tidak menampung skillnya, tidak menampung apa yang dia bisa. Pada akhirnya dia hanya menjadi karyawan yang terlupakan dan akhirnya hilang. Begitu. Bukankah kita ingin sukses sekalipun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Kita ingin sukses menjadi karyawan yang baik, menjadi karyawan teladan, menjadi karyawan yang memang bisa diandalkan. Bukankah seperti itu? Maka yang pertama, kita kenali dulu kemampuan kita di bidang apa. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan perusahaan yang akan kita tuju. Setelah kita mengetahui apa kemampuan kita, di mana potensi kita, di mana passion kita, maka kita selanjutnya kita memilih ke perusahaan mana kita melamar. Kalau misalkan kita tidak suka diatur, tidak suka sesuatu yang baku, misalkan sesuatu yang monoton, maka kita tidak cocok dengan dunia pabrikan seperti itu misalkan. Terus juga ternyata kita suka jualan, kita suka sell, kita suka menjual sesuatu, suka promosi dan sebagainya, maka kita akan cenderung lebih cocok ke dunia retail misalkan seperti itu. Jadi pilih juga perusahaan yang akan dituju. Kita harus tahu dulu. Yang ketiga, ketika lulus SMA dan tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, kita tidak tahu mau ngapain, terus juga kita bingung mau ngapain, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya kita menutupi uang jajan sehari-hari dulu deh. Jadi pikirkan bagaimana kita menghidupi diri kita. Bisa mungkin serabutan lah, atau freelance lah, atau apa. Sekarang masih banyak sekali dunia atau pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dilakukan part time atau freelance begitu kan. Jadi begitu lulus kuliah yang harus dipikir lulus sekolah yang harus dipikirkan adalah makan sehari-hari dulu. Kita jangan sampai terlalu lama menyusahkan orang tua, walaupun ya memang orang tua juga tanggung jawab untuk makan kita, untuk sehari-hari kita. Nah, berikutnya pertimbangkan juga jarak antara tempat kerja kita ke kita. Saya yakin untuk orang-orang yang lulus sekolah itu tidak langsung punya uang, tidak langsung punya kemampuan untuk menyewa kontrakan, menyewa kos-kosan. Jadi ini harus dipikirkan baik-baik, jarak antara tempat kerja ke tempat singgah kita ataupun tempat tinggal kita. Kalau misalkan kita mau ke kota, ya pastikan ada tempat tinggal di sana, entah ikut dulu orang tua atau ikut dulu saudara atau ikut dulu teman yang memang sudah duluan di sana. Jangan memaksakan diri untuk langsung ngekos, langsung ngontrak, karena
nggak segampang itu dapat kerja teh, nggak segampang kita ke kota terus langsung dapat kerja terus langsung enak, enggak gitu. Yang kelima, buang gengsi. Ada kalanya semua yang kita pilih, semua yang kita suka tidak berpihak, semesta tidak berpihak pada kita, maka kita tidak dianjurkan untuk banyak memilih. Karena pun lulusan SMA, ya mohon maaf karena saya juga mengalami, ya tidak banyak pilihan gitu kan. Kalau misalkan kita sudah mencoba nih sesuai apa yang kita mau, misalkan masuk ke retail atau masuk ke pabrikan ternyata nggak masuk, terus adanya kreditan misalkan, ya nggak apa-apa, setidaknya untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari dulu, itu baru dipikirkan langkah berikutnya. Jadi setelah jarak, buang gengsi. Yang keenam yang harus dipikirkan adalah tujuan. Seharusnya ketika kita lulus sekolah, entah itu SMA entah itu kuliah, kita harus sudah punya tujuan ke depan. Makanya dalam dunia kerja ketika interview itu ada pertanyaan-pertanyaan 5 tahun ke depan kalian mau apa. Nah, kalau kita bisa merencanakan dalam waktu 5 tahun ke depan, maka itulah kita bisa mengatur kehidupan kita, sekalipun tidak mendapatkan hal yang kita tuju, bisa mendapatkan penggantinya, tetapi tetap menuju ke satu tujuan itu. Dan yang ketujuh, ketika lulus sekolah dan tidak bisa melanjutkan kuliah dan memilih harus bekerja, maka perkuat mental kita, karena akan ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi kita, banyak sekali hal-hal yang sama sekali kita tidak prediksi karena di sekolah tidak pernah ada. Itu 7 hal yang harus diperhatikan ketika kita lulus sekolah SMA ataupun jenjang di bawahnya dan tidak bisa melanjutkan kuliah, sementara harus langsung berkecimpung di dunia kerja. Semoga teman-teman yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan, semoga yang betah menganggur ya tetap betah dengan kenganggurannya. Saya Gaji ini, sampai jumpa di episode berikutnya.